Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abi Yusuf, Sinatria Sinatukam, dengan NPM 21031010088, grup B2, rombongan B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 7 pada praktikum kimia fisika. Tentang absorpsi irtormal. Absorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida atau cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Berbeda dengan absorpsi yang merupakan penyerapan fluida oleh fluida lainnya yang membentuk pada suatu larutan. Kemudian untuk absorpsi isoterm sendiri adalah hubungan yang menunjukkan distribusi absorpsen antara fase absorpsi pada permukaan adsorben dengan fase ruang saat kesetimbangan pada suhu tertentu. Pada berdasarkan kekuatan dalam berinteraksi, absorpsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu absorpsi fisika, yang terjadi apabila gaya intermolekul lebih besar dari gaya tarik antar molekul atau gaya tarik-menarik yang relatif lemah antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Kemudian untuk yang absorpsi kimia, yaitu terjadi karena adanya pertukaran atau pemakaian bersama elektron antara molekul adsorbat dengan permukaan adsorben sehingga terjadinya reaksi kimia. Untuk persamaan Langmuir dan Fredlitz, yaitu Langmuir mendefinisikan bahwa kapasitas absorpsi maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal yang monolayer adsorbat di permukaan adsorben. Dan untuk persamaannya bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk isoterm Fredlitz mendefinisikan bahwa terdapat lebih dari satu lapisan permukaan, yaitu multilayer, dan set bersifat heterogen, yaitu adanya perbedaan energi pengikatan pada tiap-tiap set. Kemudian untuk persamaan isoterm Fredlitz dapat dilihat pada layar. Kemudian adsorbat dan adsorben. Adsorbat adalah zat yang diserap komponennya. Jika zat yang diabsorpsi merupakan elektrolit, maka absorpsi akan berjalan lebih cepat dan hasil absorpsi lebih banyak jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Untuk adsorben sendiri, yaitu merupakan zat padat yang dapat menyerap komponen tertentu dari suatu fase fluida. Adsorben biasanya menggunakan bahan-bahan yang memiliki pori-pori sehingga absorpsi terjadi di pori-pori atau pada letak tertentu di dalam partikel tersebut. Kemudian adsorben sendiri terdapat 3 macam, yaitu ada adsorben polar yang mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap asam karboksilat, alkohol, alumina, keton, dan aldehid. Contohnya yaitu aluminium. Kemudian untuk adsorben non-polar itu mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap amin dan senyawa yang bersifat basah, contohnya silica. Kemudian yang ketiga ada adsorben basah yang mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap magnesia. Untuk syarat-syarat pemilihan adsorben yaitu mempunyai daya serap yang besar. Yang kedua yaitu tidak boleh larut dalam zat yang akan diabsorpsi. Yang ketiga dapat diregenerasi dengan mudah. Dan yang keempat tidak beracun. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi absorpsi yang pertama yaitu waktu kontak dan pengatukan. Waktu kontak yang cukup diperlukan untuk mencapai kesetimbangan absorpsi. Jika fase cair yang berisi adsorben dalam keadaan diam, maka divisi adsorbat melalui permukaan adsorben akan lambat. Maka diperlukan pengatukan untuk mempercepat absorpsi. Kemudian yang kedua yaitu luas permukaan adsorben. Luas permukaan sangat berpengaruh terutama untuk tersedianya tempat absorpsi. Semakin besar luas permukaan adsorben, maka semakin besar pula absorpsi yang dilakukan. Besarnya ukuran dan pori-pori adsorben mempengaruhi luas permukaannya. Kemudian untuk pada absorpsi biasanya terjadi secara eksotermis. Kecepatan absorpsi akan naik pada temperatur yang lebih rendah dan akan turun pada temperatur yang lebih tinggi. Namun pada absorpsi kimia biasanya membutuhkan temperatur yang tinggi. Untuk ukuran molekul adsorbat menentukan batas kemampuannya melewati ukuran pori adsorban. Kecepatan absorpsi menurun seiring dengan
kenaikan ukuran partikelnya. Untuk konsentrasi adsorbat, absorpsi akan meningkat dengan kenaikan konsentrasi adsorbat. Hubungannya dengan konsentrasi adsorbat dengan absorpsi adalah berbanding lurus. Titrasi asam basa yaitu merupakan salah satu metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang ada dalam larutan. Keberhasilan dalam titrasi asam basa sangat ditentukan oleh kinerja indikator yang mampu menunjukkan titik akhir dari titrasi yang disebut dengan titik ekuivalen. Kemudian untuk indikator asam basa itu biasanya menggunakan indikator sintetis yaitu phenolphthalein atau indikator PP. Untuk aplikasi absorpsi isotermal sendiri, yaitu pada industri untuk pemutihan gula. Gula yang masih dilarutkan dalam air kemudian berwarna melalui tanah diatoma dan aren tulang. Zat-zat warna di dalam gula akan diabsorpsi sehingga diperoleh gula yang putih dan bersih. Untuk norit, yaitu tablet yang terbuat dari karbon aktif norit. Di dalam usus norit membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas atau zat beracun. Untuk penjernihan air dengan menambahkan tawas aluminium, sulfat akan terhidrolasi membentuk AlOH3 yang berupa koloid. Koloid ini dapat mengabsorpsi zat-zat warna penyemar dalam air. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama kita harus menyiapkan 6 buah Erlenmeyer yang bersih dan pastikan kering. Kemudian kita membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 mili. Kemudian kita membuat larutan asam asetat dengan konsentrasi 4N, 8N, 16N, 32N, dan 64N. Masing-masing dengan sebanyak 50 dengan cara mengencerkan asam asetat konsentrasi 2N. Kemudian kita masukkan masing-masing 2 gram karbon aktif ke dalam 6 buah Erlenmeyer yang telah disiapkan. Dan jangan lupa memberi tanda-tanda masing Erlenmeyer agar tidak bertukar. Pada setiap Erlenmeyer, kita memasukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian kita tutup semua Erlenmeyer dan kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai keseimbangan. Setelah keseimbangan tercapai, masing-masing larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Sebelum melakukan titrasi, tambahkan 2 tetes indikator BP di Erlenmeyer yang berisi filtrat. Lalu titrasi 10 ml asam asetat dengan konsentrasi 2N, 4N, 8N, 16N, 32N, dan 64N dengan menggunakan NaOH konsentrasi 0,1N sehingga konsentrasinya dapat dihitung dari konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Untuk filter yang lebih pekat cukup gunakan 10 ml, sedangkan yang lebih encer gunakan 25 ml filtrat. Titrasi dilakukan sampai warna filter berubah menjadi merah muda. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.